Kisah Nabi Yunus. Perjalanan mencari keberkahan dan pelajaran dari perut ikan paus. Di sebuah zaman yang jauh, pada masa para nabi yang penuh ujian dan pelajaran, hiduplah seorang nabi yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Nabi Yunus, seorang rasul yang dikenal dengan ketulusan dan pengabdian kepada Allah. Namun, dalam kisahnya, ada sebuah ujian berat yang harus ia hadapi, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Inilah kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh seekor ikan paus. Sebelum kita lanjutkan kisah ini selengkapnya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan tulis hajat kalian di kolom komentar, agar kita aminkan bersama. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nabi Yunus adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada penduduk kota Niniwe, sebuah kota yang penuh dengan keburukan, penyembahan berhala, dan kejahatan. Meskipun beliau telah menyampaikan wahyu Allah, penduduk kota itu tetap menolak dan bahkan mengolok-olok Nabi Yunus. Waktu demi waktu berlalu, namun mereka tetap dalam kesesatan. Nabi Yunus berkata, "Wahai kaumku, mengapa kalian menyembah selain Allah? Bukankah Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu? Aku diutus hanya untuk membawa kalian kembali ke jalan yang benar." Penduduk kota menertawakan dan membantah. Beberapa bahkan melemparkan kata-kata kasar. Salah satu penduduk berkata, "Engkau hanya seorang manusia biasa. Bagaimana mungkin kau mengajari kami? Kami tidak akan mengikuti ajakanmu." Walaupun Nabi Yunus terus berusaha, tak ada yang mau mendengarkan. Rasa frustasi mulai menguasai hatinya. Dalam kesedihan dan keputusasaan, Nabi Yunus akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan kota itu. Ia merasa bahwa tidak ada lagi harapan bagi kaumnya. Nabi Yunus berjalan menjauh dari kota, dengan langkah yang berat, melangkah menuju laut. Tanpa diketahui oleh umatnya, Nabi Yunus memutuskan untuk pergi. Ia tidak sabar melihat mereka terus berada dalam kesesatan. Nabi Yunus berlayar menggunakan sebuah kapal, berharap bisa meninggalkan semuanya di belakang. Namun, perjalanan yang ia pilih tidaklah mudah. Kapal yang tengah berlayar di laut yang tenang mulai terlihat gelombang besar datang. Tapi di tengah perjalanan, datanglah badai besar yang mengguncang kapal tersebut. Angin kencang dan gelombang tinggi membuat para pelaut merasa takut dan panik. Mereka tahu bahwa badai ini bukanlah badai biasa, melainkan sebuah tanda dari Allah. Para pelaut terlihat saling berbicara panik. Ada apa dengan badai ini? Tak pernah seperti ini sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Kita harus mencari tahu siapa yang membawa kesialan ini. Setelah beberapa saat, mereka sadar bahwa badai yang begitu besar ini adalah akibat dari keberadaan seseorang di kapal mereka. Nabi Yunus kemudian mengetahui bahwa badai itu terjadi karena ia sendiri yang melanggar perintah Allah dengan meninggalkan kaumnya tanpa izinnya. Para pelaut berkumpul di dek kapal, melemparkan undian untuk mengetahui siapa yang harus dilempar ke laut. Para pelaut merasa cemas dan memutuskan untuk melakukan undian. Undian itu menunjukkan bahwa Nabi Yunus adalah penyebab bencana ini. Nabi Yunus dengan hati yang penuh penyesalan menyadari bahwa inilah ujian dari Allah. Nabi Yunus berdiri di tepi kapal, melihat ke laut yang gelap. Nabi Yunus berkata lirih dengan suara penuh penyesalan, "Ya Allah, aku telah salah. Aku meninggalkan kaummu tanpa izinmu. Jika ini adalah caramu untuk memberi pelajaran, aku siap menerimanya."
Nabi Yunus melompat ke laut, badai semakin besar. Dengan keyakinan penuh, Nabi Yunus melompat ke laut. Saat itu, sebuah ikan besar, seekor ikan paus, datang dan menelan Nabi Yunus. Dia tenggelam ke dalam kegelapan perut ikan itu. Dan di sanalah, di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus menemukan dirinya dalam kesendirian yang penuh dengan penyesalan. Suasana gelap gulita di dalam perut ikan. Nabi Yunus duduk dengan berpikir. Di dalam perut ikan paus yang gelap dan sempit, Nabi Yunus merasakan penderitaan yang sangat. Namun di saat itulah, beliau menyadari bahwa tidak ada tempat lain untuk meminta pertolongan selain kepada Allah. Dengan hati yang penuh penyesalan dan ketulusan, Nabi Yunus berdoa. Nabi Yunus berdoa dengan suara lembut, penuh penyesalan. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Aku berserah diri hanya kepadamu. Cahaya mulai muncul perlahan. Ikan paus berenang di lautan yang luas. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mendengar doa Nabi Yunus. Allah menerima taubatnya dan memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus ke pantai dengan selamat. Setelah berhari-hari dalam kegelapan, Nabi Yunus akhirnya keluar dari perut ikan, terdampar di sebuah pantai. Nabi Yunus terdampar di pantai, terlihat lemah namun hidup, dikelilingi oleh tanaman hijau. Setelah keluar dari perut ikan paus, tubuh Nabi Yunus lemah dan penuh dengan luka. Allah dalam rahmatnya memberikan kesembuhan dengan menumbuhkan tanaman labu yang memberi naungan untuknya. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus beristirahat dan memulihkan diri. Nabi Yunus terlihat bangkit dan berjalan dengan tekad yang baru. Setelah pulih, Nabi Yunus kembali ke kaumnya. Kali ini, kaumnya menyambutnya dengan hati yang berbeda. Mereka sadar akan kesalahan mereka dan menerima ajakan Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah. Nabi Yunus berhasil menyelamatkan kota Niniwe dari kebinasaan. Kisah Nabi Yunus mengajarkan kita banyak hal. Pertama, bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Ketika kita bersalah, Allah selalu memberi kesempatan untuk bertaubat. Kedua, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang benar-benar menyesali kesalahan dan kembali kepadanya. Dan ketiga, kesabaran dan ketulusan dalam berdakwah kepada Allah adalah kunci untuk meraih keberkahan. Demikianlah kisah Nabi Yunus. Semoga kisah Nabi Yunus ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Di setiap ujian dan cobaan, kita selalu bisa kembali kepada Allah dengan hati yang penuh ketulusan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan kekuatan untuk tetap berada di jalannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.